Ini dia Android 2 jutaan yang paling ngaco saat ini. Hai semuanya, kembali di Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi, dan topik hari ini adalah handphone viral yang menggemparkan, yaitu tidak lain dan tidak bukan Infinix atau yang disebut netizen sebagai King Phoenix. Buat yang sekarang saya bahas, ini adalah Infinix Note 30. Ya, Note 30 aja, sedangkan yang Pro mungkin next time ya, kalau ada waktu bakal saya omongin juga. Nah, yang ini saya beli di marketplace, toko langganan, distributor ponsel. Jadi buat yang pengen beli juga, langsung aja cek yang ada di deskripsi, linknya ada di situ, dekatan sama tombol like sama subscribe, jadi bisa ditekan sekalian mumpung lagi deketan. Jadi langsung aja, kalau berdasarkan netizen yang memberikan sebutan sebagai King Phoenix, Infinix emang dalam beberapa rilisan terakhirnya itu bisa dibilang ugal-ugalan banget, parah gitu ya, untuk gangguin para kompetitornya ya. Ya gimana enggak gitu, mereka bisa bikin produk dengan harga yang miring tapi specsnya tinggi ya. Jadi biasanya tuh kalau di handphone lain harganya mungkin beda 1 juta, 1,5 juta gitu. Nah ini lebih murah. Strategi begini sebenarnya di dunia tech familiar gitu, nggak pertama kalau Infinix, bukan yang pertama kayak gini, udah banyak yang coba. Tapi ya tetap untuk konsumen kan banyak kan tetap bakal happy kalau dikasih barang yang murah seperti handphone ini. Dari segi tampilan sama desain ini sebenarnya bukan selera saya, tapi bukan berarti jelek ya. HP-nya besar, terasa solid, dan bobotnya itu emang agak berat. Ukurannya besar dan agak tebal juga, so mungkin kurang cocok nih kalau buat yang cari handphone dengan desain cantik atau yang ringkas. Ini yang saya pakai sekarang, ini tulisannya Interstellar Blue, yang kalau dilihat emang ya ada biru-birunya, tapi finishingnya ini tuh ngingetin saya dengan handphone Oppo yang kalau kena cahaya tuh dia bisa berubah-ubah warna gitu ya, kayak gini. Layout tombol atau penempatannya cukup standar. Di sisi kanan dia ada tombol power, tangkap sensor sidik jari. Atasnya ada tombol volume. Di sini di sisi atas dia cuma ada satu speaker aja. Sisi kirinya dia ada tempat SIM card. Ya bisa dilihat di sini untuk konfigurasinya, dan di bawah itu ada jack audio, cakep. Masih ada USB-C dan tentunya ada speaker lagi. Nah lanjut kita langsung bahas soal specsnya nih, yang jadi highlight dari handphonenya. HP ini pakai layar yang gede ukurannya, panelnya IPS, tapi yang paling bikin wah itu sebenarnya karena dia udah pakai refresh rate 120 Hz. Handphone 2 juta pasang specs begini tuh sebenarnya mind blowing, mengagetkan. Kemudian kalau untuk dari segi spek chipset sendiri, di sini tuh Infinix pakai Helio G99. Cukup familiar untuk kelas mid-range saat ini. Kapasitas penyimpanannya lumayan besar dan dia punya RAM yang lebih dari cukup, serta ada tambahan fitur RAM virtual dengan nama Memory Fusion yang disingkat jadi Memfusion. Ya, jadi sebenarnya saya agak kaget sih, Memfusion apaan gitu, ternyata Memory Fusion. Nah terus versi Android di sini udah pakai Android 13, cakep. Nah ini emang begini harusnya handphone rilis baru tahun 2023 ya, Android 13, jangan pakai Android 11 gitu. Bagus ini. Untuk baterainya dia besar, 5000 mAh dan sudah support fast charging 45 watt, pakai charger bawaan, nggak perlu beli terpisah karena udah dapat di dalam kotak. Ngomong-ngomong soal isi kotaknya, Infinix menurut saya salah satu yang perlu jadi contoh buat brand lain, karena dia nggak cuma ngasih kelengkapan standar seperti unit, ada case, ada SIM ejector, kabel USB-C sama charger. Di sini mereka juga ngasih screen protector ya, semacam tempered glass. Ini menurut saya sangat layak diapresiasi. Mungkin mereka tahu ya, mereka handphonenya tidak terlalu mainstream, tidak banyak yang jual untuk pelindung layarnya, makanya langsung dikasih. Ini cakep banget. Nah, semua itu dikemas sama Infinix dengan paket penjualan yang harganya cuma 2 jutaan doang. Kelihatan menarik banget sih emang. Tapi kalau dari handphonenya sendiri setelah saya coba, ternyata ya memang tetap ada tapinya. Jadi bukan yang sempurna banget. Kita mulai dari bagian layar dulu deh. Di sini sebenarnya hampir nggak ada yang bisa dikeluhin. Resolusi udah Full HD+. Ketajamannya oke, warnanya juga demikian. Meskipun ya panelnya itu dia pakai IPS, tapi udah cukup vivid dan manjain mata saat dipakai. Yakin deh kalau misal orang yang nggak punya ekspektasi tinggi-tinggi ya untuk handphone 2 jutaan, bakalan puas sama visualnya. Minimal buat streaming drakor, anime itu udah cukup banget. Plus di sini kan dia speakernya ada 2 ya, kiri kanan gitu kalau kayak gini. Label JBL kalau menurut saya sebenarnya bisa diabaikan sih, karena nanti takutnya ketinggian itu ekspektasinya. Cuman tetap ini adalah speaker yang udah sangat teramat baik untuk sebuah handphone di kelas 2 jutaan. Terus untuk refresh rate yang 120 Hz ini juga sebenarnya oke, tapi ya disinilah sebenarnya salah satu letak tapinya.
Secara visual dia emang smooth ya, kalau misalnya kita di home screen scrolling wah halus banget gitu. Tapi entah kenapa ya spek 120 Hz ini kayak keberatan sendiri gitu sama sistemnya. Saya nggak jarang ngelihat animasinya yang ngedrop gitu pas scrolling tiba-tiba patah segala macem, jadi nggak berasa jadi 120 Hz. Awalnya kan saya sempat kira mungkin dari sistemnya nih nggak kuat gitu, terlalu dipaksakan pakai 120 Hz. Cuman kalau saya cek di MediaTek ya, Helio G99 memang dibuat untuk refresh rate tersebut. Jadi harusnya sih bukan masalah. Mungkin ada optimasi apa yang kurang, cuman ya itu yang saya rasain. Selain itu, untuk masalah touch response ini juga menurut saya kadang-kadang ya nggak terlalu presisi gitu. Ya bisa telat sepersekian detik pas lagi main, ya mungkin nggak akan ngaruh ke banyak orang, nggak semua orang. Tapi buat yang emang pingin presisi, begitu dipencet langsung respon dan itu konsisten bisa terus-terusan, ya mungkin ini akan perlu jadi pertimbangan tersendiri. Tapi ya itu dia, sepengalaman saya aja sih dan mungkin akan beda dengan orang lain. Nah dari poin-poin tersebut, kalau misal terjadi di handphone yang lebih mahal, mungkin kita akan bilang atau sah-sah aja dijadikan sebagai komplain. Tapi ya balik lagi, kita bicara handphone yang 2 jutaan, ya punya kelebihan lain, maka ya yang kayak gini mungkin kalau menurut saya sih bisa dimaklumi. Terus untuk performa pemakaiannya sendiri, Infinix juga menarik nih menurut saya. Nah, dengan chipset yang tadi si G99, kalau berdasarkan pengujian lewat Antutu versi 10, angkanya itu dapat sekitar 400.000 lebih dikit. Angka yang hitungannya itu tinggi sih, karena ada kok handphone lain dengan rentang 3 jutaan bahkan lebih yang nggak sampai angka segitu. Cuma ya lagi-lagi angka kan nggak selalu jadi patokan. Sebelum lanjut, saya mulai dari baterainya dulu. Kapasitasnya kan gede dan ternyata memang cukup tergambarkan dari daya tahan pemakaiannya. Seperti biasa saya ingetin yang namanya pemakaian dan angka tersebut pasti beda-beda tiap orang, kita tidak sama pemakaiannya, so kalau emang nggak sama itu wajar banget. Nah kalau buat saya screen time-nya tuh untuk pemakaian campuran antara main game, nonton, sosial media itu bisa dapat di kisaran 7-8 jam dalam satu kali charge yang menurut saya oke, cakep. Ngecasnya juga cepet nih, karena dari di bawah 10% sampai 100% itu bisa beres nggak sampai sejam. Jadi ya daya tahan sama pengisian oke. Kemudian untuk performa pemakaiannya yang standar-standar, kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, udah cukup oke dan cepat. Multitasking antara aplikasi nggak masalah, split screen ya jalan, floating windows juga bisa, cukup mulus meskipun ya kadang-kadang kalau udah kebanyakan atau mungkin aplikasinya agak berat, ya kelihatan kok nanti agak gitu. Buat yang mau edit video pendek pakai CapCut juga masih oke banget dan rendernya bisa diselesaikan dengan waktu yang tidak lama. Next, untuk main game, sebelum ekspektasinya jadi ketinggian, ada baiknya diturunin dulu sedikit. Bukan nggak bisa ya, tapi memang peruntukannya sih kalau kita ngomongin grafis yang ekstra, ini bukan handphonenya. Kalau misalnya dipakai buat main Mobile Legends gitu ya, ini sih bisa banget, apalagi kan emang ini handphonenya di kotaknya tulisan Mobile Legends gitu kan ya. Jadi buat main Mobile Legends oke. Cuma dari pengalaman saya main juga, palingan setting grafisnya agak dikurangin dikit ya biar lebih smooth. Jadi pas ramean ada efek skill segala macam dia yang lebih lancar. Habis itu kalau buat game harian saya juga, Ragnarok Origin itu nggak bisa pakai setting yang tinggi. Kalau hunting sendiri sih mungkin oke, tapi begitu kita masuk ke kota yang ramean ya itu bakal langsung berasa patah-patahnya. Honkai Star Rail dia bisa main di setting low, sedangkan Genshin Impact yang enak ya main di setting lowest gitu ya. Saya emang tidak merekomendasikan secara visual, tapi buat yang pengen main ya bisa dengan settingan tersebut. Jadi secara umum ya untuk performanya sudah oke, menyenangkan sekali mengingat harganya yang ada di 2 juta. Dan satu lagi sekarang kita ngomongin tentang tidak lain kameranya. Ya ini juga satu bagian yang menurut saya cukup mengagetkan ya. Secara specs awal saya nggak pasang ekspektasi yang gimana-gimana gitu sama Infinix, karena emang ya nggak ngarepin apa-apa. Dan saya kelihatan cukup rame, tapi yang benar-benar kepake emang cuma satu, yaitu 64 megapikselnya. Yang lain walaupun di spesifikasi teknis di website tertulis ada 2 megapiksel plus AI kamera gitu ya, tapi Infinix sendiri tidak ngerinci itu gunanya buat apa gitu. Nggak ditulis buat apa. Buat mode foto banyak banget opsinya ya, bisa dilihat di sini. So buat yang pengen eksplorasi, mencoba mode-mode, banyak banget dikasih sama Infinix di handphonenya. Jadi langsung aja kita lihat hasilnya yang ternyata saya juga kaget, saya mesti bilang ternyata oke hasilnya. Saya juga kaget sebenarnya. Detailnya tuh bisa dapet, dynamic range-nya pun lumayan banget, skin tone-nya emang bisa miss, tapi ya wajar, tapi bisa pas juga. Dan kalau pas itu hasilnya oke. Warna juga hitungannya tidak jelek, meskipun ya kadang masih bisa melenceng, cuma nggak jauh dan bisa diterima.
Habis itu untuk performa low light, detailnya emang pasti berkurang ya, kelihatan banget, ketajaman juga turun, noise juga mulai bermunculan, tapi masih oke. Saya pun juga cukup senang sebenarnya dengan hasil night mode-nya karena dia bisa dapetin detail yang baik. Emang kalau dilihat sekilas, nggak jarang hasilnya tuh kayak kelihatan lebih terangan yang auto dibandingkan night mode. Cuma kalau kita lihat lebih dekat ke soal detail, itu kelihatan banget kok perbedaannya dan night mode lebih baik. Di bagian video, Infinix ngasih kemampuan rekam yang cukup berbeda, yaitu dia mentok di resolusi 2K untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Resolusi yang mungkin tidak terlihat familiar untuk banyak orang, tapi tetap kalau menurut saya ini kelihatan menarik. Hasilnya gimana? Langsung aja kita cek dari sampelnya berikut ini. Iya, jadi sekarang ini kita mencoba kamera dari Infinix Note 30, Note 30 dengan pengaturan di 2K ya, di resolusi 2K 30 fps. Tapi bisa lihat bagaimana dynamic range-nya di sini ya, karena emang bagus banget sebenarnya untuk dynamic range. Kita bisa lihat, nggak, maksudnya bukan bagus HP-nya, maksudnya bagus tempatnya gitu. Nah kan ada gedung, ada langit gitu kan, ada pohon juga. Autofokusnya cakep, jalan sana juga bisa dilihat hasilnya. Terus untuk jalan ya wajar sih dia shaky karena memang tidak ada OIS, tidak ada IS juga ya, jadi kalau shaky sangat-sangat wajar. Oke, jadi abis ini kita pindah ke kamera depan. Oke, sekarang kita ngetes untuk kamera depannya si Infinix Note 30. Outdoor, sore hari, nggak terlalu terang, tapi cahayanya cukup sambil jalan handheld, dan bisa lihat hasil seperti apa. Kalau dari yang saya lihat di layar handphone sekarang sih kontrasnya agak kurang ya, kayak warnanya tuh kurang tebel. Nah, jadi warnanya kurang tebel juga, saturasinya nggak terlalu itu. Cuman ya, lagi-lagi untuk handphone 2 jutaan bisa 2K, mantap pastinya ya. Itu dia untuk sekarang sampelnya. Yang siang hari nanti kita coba di kondisi low light lagi. Oke, ini dia kamera belakangnya si Infinix Note 30, Note 30 untuk video di malam hari. Ini saya bawa ambil jalan dulu untuk kita tes shaky-nya. Audio bisa didengar oke atau tidaknya. Nanti kita pindah ke dalam untuk dapetin detail-detail yang lebih banyak. Kalau di sini emang kurang ya, cuma bisa lihat mobil-mobil doang pinggir jalan. Oke, sekarang kita di dalam dan bisa lihat di sini lebih banyak warna, lebih banyak detail yang diambil. Tapi emang kelihatan banget sih noise-nya karena dia mencoba mengangkat exposure, cuman ya oke lah ya, bisa diterima. Menurut kalian gimana? Oke, sekarang kamera depannya Infinix Note 30. Kita mencoba di tempat yang ramai. Sambil jalan di sini, kita bisa lihat gimana hasilnya. Mungkin ada yang bikin vlog malam-malam ya, kurang lebih dapatnya kayak gini lah kualitasnya kalau tempatnya dengan cahaya yang ya mungkin gelap tapi masih banyak lampu-lampunya lah ya. Itu masih oke sebenarnya. Kalau menurut saya sih personally ini kameranya oke banget untuk 2 jutaan. Kalau menurut kalian gimana? Boleh pendapat di bawah. Jadi ya untuk handphone di harga 2 jutaan, Infinix Note 30, Note 30 jelas sangat layak diperhitungkan. Jangan diremehin gitu ya, menurut saya keren banget. Karena ya meskipun dari segi nama masih banyak yang nggak familiar gitu, tapi dengan rilisan terbarunya menurut saya mereka cukup banget kok bisa dapat perhatian dengan price to spec saya yang sangat menarik. Kelebihan banyak, kekurangannya juga ada, cuman ya gara-gara harganya tadi yang menurut saya bisa banget dimaklumi. Tinggal gimana handphone aja nih tahan lama apa enggak untuk pemakaian jangka panjang. Saya nggak tahu personally ya, saya secara pribadi emang tidak pernah menggunakan handphone Infinix dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau ada yang punya pengalamannya boleh share banget pada kolom komentar biar yang nonton dan yang mungkin terfikirkan untuk membeli bisa tahu dari pengalamannya. Jadi tulis aja. Untuk sekarang guys, gitu aja dulu reviewnya. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini ngebantu sebagai referensi. Dan buat yang pengen beli, langsung aja saya taruh linknya di bawah dekat tombol like sama subscribe. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.